Sebagai pengguna, mungkin kita terus membandingkan ya satu aplikasi dompet digital dengan aplikasi lainnya, tentunya untuk mencari promo yang terbaik. Jadi tidak heran, persaingan antar dompet digital pun semakin sengit. Meski demikian, para pemain baru pun kian berdatangan karena melihat pangsa pasar yang terus berkembang pesat. Bahkan aplikasi chat yang akrab dengan keseharian kita, WhatsApp, baru-baru ini merilis fitur dompet digitalnya yaitu WhatsApp Pay. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam menakar langkah WhatsApp Pay masuk ke tanah air. Nah, kita akan lihat di slide yang pertama bahwa raksasa jejaring sosial yaitu Facebook akhirnya resmi merilis fitur pembayaran digital WhatsApp Pay di Brazil. Fitur pembayaran di WhatsApp Pay ini semudah mengirim foto melalui kolom chat WhatsApp. Dan untuk keamanan, pengguna diminta memasukkan nomor PIN saat bertransaksi. Nah, untuk bisa mengaktifkan fitur ini, pengguna wajib mendaftarkan kartu kredit atau debit ke aplikasi WhatsApp. Fitur ini gratis untuk individu, namun dikenakan biaya untuk akun bisnisnya. Kemudian, WhatsApp ini diketahui bekerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan di Brazil, yakni Banco do Brasil, kemudian ada juga Nubank, ada juga si Sredi dan juga bisa menghadirkan fitur payment di negara ini karena bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini. Nah, sementara transaksi diproses oleh perusahaan payment gateway yaitu Cielo. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih Brazil menjadi negara pertama WhatsApp Pay dirilis? Kita akan lihat datanya di slide berikutnya. Di sini kita akan lihat di slide berikutnya adalah data berdasarkan Statiska. Di sini terlihat bahwa Brazil menempati posisi kedua dengan pengguna WhatsApp terbanyak di dunia. Nah, di posisi pertama sebetulnya ditempati oleh India ya. Dan sebagai informasi, Facebook memang sudah pernah melakukan uji coba fitur WhatsApp Pay di India, namun sayang terbentur aturan di negara ini sehingga akhirnya mau tidak mau beralih ke data yang kedua yaitu kedua terbanyak yaitu Brazil begitu. Nah, kemudian yang menarik kita bisa lihat di sini bahwa Indonesia ini masuk ke 4 negara besar pengguna jejaring sosial terbanyak. Ini ada Facebook, Instagram dan juga WhatsApp, yang mana ini sebetulnya Instagram dan WhatsApp sama-sama di bawah Facebook begitu ya. Jadi tidak heran kalau misalnya kita lihat di sini Indonesia menjadi target berikutnya untuk peluncuran dompet digital karena datanya mirip-mirip begitu dengan Brazil. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Seperti apa sih potensi WhatsApp Pay di Indonesia? Nah, jadi yang pertama Facebook dan anak-anak usahanya yaitu Instagram dan juga WhatsApp ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat digital di Indonesia. Dan jadi kita lihat di sini berdasarkan data dari Statiska, lagi-lagi adalah per April 2020, Indonesia ini berada di urutan ketiga pengguna Facebook terbanyak dengan totalnya adalah 130 juta pengguna aktif. Sementara pengguna WhatsApp di tanah air versi Statistika ini mencapai angka 59,9 juta pengguna. Jadi ini besar sekali begitu ya. Kemudian alasan kedua adalah pangsa pasar dompet digital di Indonesia ini terus berkembang dengan pesat. Jadi berdasarkan rilis dari Bank Indonesia, di tahun 2018, transaksi e-wallet di tanah air ini mencapai angka 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 22 triliun rupiah. Kemudian hanya dalam waktu 2 tahun, di tahun 2020 angka ini rupanya naik ya 22 kali lipat menjadi 33 miliar dolar AS atau sekitar 462 triliun rupiah. Kemudian alasan yang ketiga adalah tema besar yang diangkat Facebook dalam mengembangkan dompet digital adalah ekonomi digital, UMKM dan juga inklusi keuangan. Jadi tentu ini sangat cocok begitu ya dengan iklim di Indonesia. Belum lagi populasi masyarakat unbanked di Indonesia ini mencapai angka 95 juta orang. Tentu ini menjadi kesempatan besar bagi dompet digital apalagi kalau misalnya temanya adalah inklusi keuangan. Kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di Indonesia, untuk masuk ke dalam Indonesia, WhatsApp ini terbentur dengan aturan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran ataupun juga PJSP. Jadi berdasarkan aturan, ini adalah 51% pemegang saham PJSP ini harus berbadan hukum Indonesia. Nah, kemudian dari semua platform e-wallet, GoPay ini menjadi kandidat yang paling mungkin ya untuk bergabung dengan WhatsApp Pay. Apalagi belum lama ini juga Gojek dikabarkan kan mendapatkan suntikan dana dari Facebook dan juga PayPal. Nah, kemudian berdasarkan survei dari Ipsos, total download aplikasi Gojek induk dari GoPay ini adalah mencapai 142 juta downloader. Jadi pangsa pasarnya ini ditaksir mencapai 58% dari total pengguna e-wallet di Indonesia. Kemudian
Kita akan lihat berikutnya. Dengan masuknya Facebook dan juga PayPal sebagai investor Gojek ini jelas membuat dinamika dan juga persaingan bisnis e-wallet di tanah air ini semakin menantang. Apalagi jika nanti WhatsApp Pay benar-benar hadir di tanah air dan betul-betul berkolaborasi dengan GoPay. Jadi siap-siap tantangan untuk menyalip duet ini pun akan semakin berat. Kemudian yang menarik dan juga kita tidak boleh lupa adalah rencana merger dari pesaingnya yaitu OVO dan juga Dana, yang masing-masing sebetulnya juga memiliki pangsa pasar yang tidak kecil begitu. Di sini adalah OVO pangsa pasarnya 29%, sementara Dana 9%. Artinya kekuatan persaingan pun juga akan semakin besar. Nah, kemudian yang jelas inovasi dan juga kolaborasi ini sangat dibutuhkan dalam industri e-wallet, mengingat bahwa persaingan yang tidak main-main meskipun tujuan utamanya ini harusnya bukan menjadi pemenang ya, melainkan memberikan layanan keuangan digital bagi masyarakat Indonesia.